Bismillahirrahmanirrahim. Jinnul asyik ini sangat bahaya sekali. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini terhindar dari jinnul asyik ini? Yang pertama, qiraatu ayatil kursi. Bacalah ayat kursi. Berdasarkan hadis Bukhari radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian menjaga pembendaharaan zakat, tiba-tiba ada pencuri, rupanya dia adalah syaitan. Kemudian syaitan ini mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu, idza awaita ila firashik, kalau engkau hendak menuju pembaringanmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidhun wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih." Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagamu dan tidak ada satupun syaitan yang bisa mendekatimu sampai subuh. Makanya bacalah ayat kursi sebelum tidur supaya tidak datangi jinnul asyik. Kemudian yang kedua, qiraatu akhir ayataini min suratil Baqarah fi kulli lailatin. Bacalah akhir dua ayat dari surah Al-Baqarah setiap malam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Al-ayatani min akhir suratil Baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafatahu." Kata Nabi SAW, dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya setiap malam, kafatahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga dia dari syaitan. Kemudian yang ketiga, doa yang diajarkan Nabi SAW yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Ma'ruf zikir pagi dan petang. Ada zikir yang dibaca pagi hari, ada yang zikir yang dibaca sore hari. Dan itu sangat membantu kita untuk menjauhi dari gangguan jinnul asyik ini. Kemudian juga seseorang itu al-mudawamatu ala tatyibil badani bil miski. Kalau anda punya minyak misik, maka selalulah minyak misik itu digunakan untuk wangian badan kita, kemudian pakaian kita, karena malaikat itu suka dengan yang wangi-wangi dan syaitan itu suka dengan yang berbau busuk. Maka ketika badan kita wangi, pakaian kita wangi, maka malaikat akan mendekat dan jinnul asyik akan menjauh. Kemudian juga perbanyaklah baca Al-Quran, karena orang yang membaca Quran itu bisa melemahkan tipu daya syaitan. Syaitan itu memiliki tipu daya, tetapi tipu daya syaitan bisa dilemahkan dengan Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian bagi anda anak-anak muda yang belum menikah dan sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Nabi SAW, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji." Wahai anak muda, apabila kalian sudah sanggup, memiliki kesanggupan untuk menikah, menikahlah. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Karena di antara godaan jinnul asyik kepada laki-laki, biasanya dibuatnya laki-laki itu melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, seseorang kemudian melakukan onani laki-laki. Dan dari sini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan itu termasuk amalan syaitan. Makanya Imam Syafi'i yang berpendapat onani itu haram, karena bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Dan orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Begitu juga wanita, kurang lebih dengan laki-laki. Oleh karena itulah maka menikah solusi terbaik, kata para ulama, untuk menghindarkan orang itu dari gangguan jinnul asyik. Termasuk juga menjaga doa setiap masuk ke tempat-tempat yang disuruh untuk berdoa. Contoh saja kamar mandi. Kenapa Nabi SAW kemudian berdoa, mengajarkan doa setiap kita masuk ke kamar mandi?
Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Karena jinnul asyik ini, kalau dia laki-laki, maka dia akan menggoda perempuan. Kalau dia perempuan, dia akan menggoda laki-laki. Dan di kamar mandi itu banyak jinnul asyik yang disebut dengan khubthi wal khaba'is, jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya orang yang membaca ta'awud ketika masuk ke kamar mandi, walaupun dia telanjang bulat, aurat besarnya nampak, maka Allah akan tutupi dan jin-jin itu tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau seandainya seseorang itu kemudian tidak membaca doa ini, maka mereka bisa melihat aurat kita. Kalau selalu dan keseringan melihat aurat kita, boleh jadi jinnul asyik itu akan jatuh cinta kepada kita dan tidak mau melepaskan kita, na'udzubillah. Termasuk juga Nabi SAW menganjurkan kepada suami istri apabila melakukan hubungan untuk membaca bismillah dan ta'awud kepada Allah dari syaitanir rajim. Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yaqdir bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanu abada." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ketika mendatangi istrinya, dia membaca bismillah, "Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami." Kalau ditakdirkan keduanya memiliki anak, maka syaitan tidak akan memadaratkan dia selamanya. Bahkan orang-orang yang senantiasa membaca basmalah dan ta'awud, kata Imam Mujahid yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza jama'a walam yusammi in tawal jana ala ikhlilihi fajama'a ma'ahu fadzalika qauluhu lam yatmishunna insun qablahum walajan." Kata Imam Mujahid, apabila seseorang melakukan hubungan suami istri dan dia tidak membaca basmalah atau tidak ta'awud kepada Allah Azza wa Jal, maka jin asyik ini akan ikut berhubungan bersamanya, na'udzubillah, akan ikut melakukan hubungan bersamanya. Jadi kalau seandainya suami istri berdua, maka yang ketiganya jin asyik ini yang ikut kemudian menggauli salah satunya, na'udzubillah. Inilah kemudian firman Allah Azza wa Jal ketika mensifati para bidadari sorga, "Lam yatmishunna insun qablahum walajan." Di mana para bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia, begitu juga disentuh oleh jin. Karena di sorga itu semua mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang mengganggunya. Kehidupan yang sangat sempurna. Berbeda di dunia, kita harus banyak-banyak ta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa bahayanya jinnul asyik, dan kalau sudah tahu bahayanya, maka berusahalah menjauh daripada mereka dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.